Nama saya Tiara Novelia dengan NIM B1A1250072. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan saya akan menjelaskan PPT yang baru saja saya tampilkan. Nah, di sini saya menggunakan buku Pendidikan Kewarganegaraan sebagai panduan ya. Tepatnya pada bab 3 itu membahas 4 pokok bahasan utama. Yang pertama adalah konstitusionalisme, yang kedua adalah konstitusi negara, yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi Indonesia, dan yang terakhir adalah sistem ketatanegaraan. Jadi 4 poin ini yang akan saya jelaskan ya, sesuai dengan PPT saya di depan tadi. Oke, kita masuki yang pertama adalah konstitusionalisme. Nah, pengertiannya yaitu konstitusionalisme ini adalah paham yang menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Jadi pemerintah itu juga memiliki batasan kekuasaan. Nah, kemudian tujuannya mencegah kesewenang-wenangan kekuasaan agar pemerintah itu tidak seenak-enaknya, tidak semau-maunya. Dan yang ketiga ialah menjamin hak asasi warga negara. Kemudian tujuan dan prinsip dari konstitusionalisme ini ialah tujuannya membatasi kekuasaan negara seperti yang di awal tadi, menjamin kebebasan warga negara, menegakkan supremasi hukum, dan prinsip-prinsipnya yaitu rule of law, pembagian kekuasaan, separation of powers, kemudian adalah perlindungan HAM, hak asasi manusia. Nah, kemudian penerapan di Indonesia. Nah, konstitusionalisme ini penerapannya di Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ialah pembatasan kekuasaan presiden. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu adalah negara demokrasi, yang mana di negara ini yang memiliki kekuasaan tertinggi ialah rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi presiden pun memiliki batasan yang dibatasi oleh konstitusi itu sendiri. Nah, kemudian ada check and balance antar lembaga negara, kemudian ada kepastian hukum dan perlindungan HAM, kemudian ada kedaulatan rakyat melalui MPR dan pemilu. Baiklah, kita masuki ke poin yang kedua, yaitu konstitusi negara. Nah, pengertiannya, konstitusi negara adalah hukum dasar tertulis atau tidak tertulis yang menjadi sumber kekuasaan dan pedoman penyelenggaraan negara. Nah, kemudian mengatur struktur negara, lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara. Jadi lembaga, struktur, terus sumber hukum, tertulis maupun tidak tertulis, itu ada di pengertian dari konstitusi negara. Kemudian kita masuk kepada fungsi dari konstitusi negara itu, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah. Nah, seperti yang tadi ya. Kemudian menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan, melindungi hak warga negara, dan menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Selanjutnya yaitu jenis konstitusi. Jadi konstitusi ini memiliki beberapa jenis ya. Yang pertama adalah tertulis dan tidak tertulis, dan kemudian ada fleksibel dan rigid, dan kemudian ada asli dan adopsi, dan kemudian ada seremonial dan substansial. Nah, di sini saya akan masuk ke pembahasan atau poin materi saya yang ketiga. Dan menurut saya ini adalah poin yang sangat berkaitan dengan judul dari PPT saya ya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini berfungsi sebagai hukum dasar tertinggi dari menurut hierarkinya ya. Undang-Undang Dasar ini paling tinggi, paling atas, dan kemudian pedoman penyelenggaraan negara, dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan ini bersifat tertulis, rigid, dan fundamental. Selanjutnya yaitu kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kedudukannya ini sumber dari segala sumber hukum. Jadi hukum-hukum yang lain atau peraturan-peraturan yang lain itu harus tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian norma tertinggi yaitu grand norm dalam sistem hukum nasional, kemudian menjadi landasan bagi seluruh kebijakan negara.
Nah, kemudian kita lanjutkan kepada perubahan atau amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945 itu pada tahun 1999 hingga 2002. Nah, itu dilakukan 4 kali, terus mengubah sistem ketatanegaraan, memperkuat fungsi lembaga negara, menjamin HAM lebih luas, dan menerapkan mekanisme check and balance. Dan kemudian udah memasuki materi yang keempat, yaitu sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, pengertiannya yaitu sistem ketatanegaraan ini keseluruhan aturan tentang hubungan antar lembaga negara dan menjalankan kekuasaan. Kemudian berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan konstitusionalisme. Kita lanjut lagi ke struktur dan lembaga negara. Nah, sistem ketatanegaraan ini memiliki struktur ya, dari yang paling tinggi hingga yang terendah. Nah, lembaga negara setelah amandemen yaitu MPR, kemudian ada DPR, di bawahnya lagi ada DPD, kemudian ada Presiden dan Wakil Presiden, ada MA, MK, dan KY, dan kemudian ada BPK, dan kemudian ada Kementerian Negara, dan yang terakhir di sini adalah pemerintahan daerah. Selanjutnya yaitu sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu prinsip utamanya. Nah, prinsip utamanya ialah pemisahan dan pembagian kekuasaan, check and balance, dan kemudian supremasi konstitusi, dan kemudian negara hukum, pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat ya. Pemilu itu sering kita laksanakan. Nah, mungkin sudah sampai di akhir slide ya yang saya jelaskan ini. Saya akan menyimpulkan. Nah, kesimpulannya ini dari buku itu ya, yang bab ketiga memberikan gambaran komprehensif tentang yang pertama, pembatasan kekuasaan melalui konstitusionalisme. Itu pembatasannya tadi, pembatasan kekuasaan presiden dan yang lainnya. Dan kemudian kedudukan konstitusi dalam negara. Yang ketiga ada peran Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi. Dan yang terakhir adalah struktur ketatanegaraan Indonesia. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dari PPT yang saya tampilkan di awal tadi. Sekian, maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.